Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa isu Mansur itu memang tidak bisa dipisahkan dari kebohongan. Karena dari bohong itulah dia bisa masuk ke masyarakat untuk mengumpulkan uang. Kalau dia jujur-jujur bicara agama, dia nggak bisa meraup uang gitu. Karena tujuannya uang, maka agama harus menjadi alat untuk mencapai bagaimana mendapatkan uang. Kalau dengan agama ini kebohongan harus dijalankan, maka agama harus masuk ke dalam mesin kebohongan. Nah, kalau kita lihat kepada pesan dari Islam itu kan kejujuran. Kebenaran dan kejujuran itu nilainya. Oleh Syekh Mansur dibalik gitu. Uanglah yang nomor satu, kemudian segala cara untuk mendapatkan uang itu harus dihalalkan. Nah, di antara yang membuat Syekh Mansur itu marah sekarang ini orang kritis. Orang kritis. Dia minta duit sekarang nggak mau ngasih. Coba lihat dompetnya, nggak ada cerita itu. Kalau dulu dia bisa meraup kalung, dia bisa meraup cincin, dia bisa meraup uang dari dompet masyarakat. Gitu. Dengan bahasanya kosong-kosongkan dengan Allah. Gitu. Terus sekarang nggak bisa. Orang kritis. Karena itu, tawaran Yusuf Mansur untuk bisa bertahta di atas kerajaan pengkhianatannya ini adalah dengan cara menganjurkan orang untuk tidak sekolah. Jangan sekolah. Sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Ini kan aneh gitu. Karena itu siapa saja yang mengundang Yusuf Mansur untuk cerita-cerita bisnis, hasilnya pasti omong kosong. Karena dasarnya itu adalah dasar yang nggak ada dasarnya gitu. Dasarnya doa gitu kan. Dasar nanti takarub ilallah. Padahal urusan dunia itu harus diukur dengan ukuran duniawi. Urusan materi harus diukur dengan ukuran materi. Adapun doa, pendekatan kepada Allah itu kan supaya kita tidak lupa diri gitu. Dan berharap Allah membukakan terus pintu rezeki. Nah, sekarang misalnya nih Yusuf Mansur, ya dia menantang orang untuk sekolah. Nah, kalau kita lihat ini, pada tujuan kita mendirikan negara, pejuang-pejuang republik ini mendirikan negara, itu inti terpentingnya yang tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Dengan kecerdasan itu nanti bangsa ini bisa bangkit menjadi masyarakat yang adil dan menjadi masyarakat yang makmur. Itu dengan pendidikan. Karena itu tugas pemerintah dari waktu ke waktu itulah meningkatkan anggaran pendidikan. Misalnya di DKI. DKI itu program pemerintahnya ada wajib belajar 12 tahun. Artinya sampai tamat SMA itu pemerintah memberikan subsidi pendidikan yang banyak. Nah, di luar DKI yang kita lihat itu ada wajib belajar 9 tahun. Supaya Pak bangsa Indonesia ini bisa punya banyak pilihan kalau pendidikannya lebih baik. Karena fakta sekarang ini misalnya tenaga kerja kita ke luar negeri gitu. Kita masih sebagian besar itu tingkat pendidikannya masih kelas 5 SD. Ini sangat memprihatinkan. Oleh inilah yang menjadi santapan Yusuf Mansur. Tenaga kerja di Hong Kong misalnya nih. Mula-mula ya walaupun ada pendidikan tamat SMP, tamat SMA, tapi dia tidak diiringi dengan pemahaman agama yang baik. Nah, inilah yang ditipu-tipu oleh Yusuf Mansur nanti tabung tanah, hotel syariah, begitu hotelnya berdiri, nama dia atau nama istrinya. Begitu orang datang nanti ya dimaki-maki. Begitu orang datang menagih nanti karena gajinya sudah dipotong bertahun-tahun, Yusuf Mansur minta bukti. Nah, untuk membuktikan ini orang-orang ini nggak bisa. Jadi titik atau pondasi Yusuf Mansur bisa melakukan aksinya adalah di atas pilar kebodohan. Karena itu dia menganjurkan orang tidak menuntut ilmu. Tetapi
lebih banyak mendekatkan diri kepada doa, gitu aja dia. Sementara dia sendiri, dia sekolah dengan baik. Anaknya katanya bisa sekolah di 3 universitas. Walaupun cerita itu ya secara fakta orang lihat ini ngibul ini gitu. Karena nggak mungkin. Tapi ya begitulah ceritanya gitu. Mansur dengan apa ini, setel yakin mengatakan dia sudah diterima di universitas ketika dia berumur 14 tahun. Walaupun orang lihat nih apa halu apa ini gitu. Dia juga mengatakan dia mempertahankan disertasi doktornya dalam bidang sedekah. Ditanya orang apa, mana buktinya gitu, di universitas mana gitu. Enggak ada. Karena seperti Yusuf Mansur ini bisa bertahan kalau masyarakat kita tidak terbuka secara informasi. Tapi sekarang ya arus informasi itu deras. Orang sekarang mencari berita tuh enggak perlu, mencari berita-berita agama enggak perlu lagi bertanya kepada kiai atau ulama. Hampir 70% akses informasi masyarakat kita itu didapatkan melalui Google, melalui jaringan digital lah, internet. Jadi mereka bisa bertanya dalam berbanyak hal dan langsung dijawab pada detik itu juga gitu. Nah ini nampaknya nggak bisa diantisipasi oleh Yusuf Mansur. Karena itu basic Yusuf Mansur sekarang ini pasti rubuh. Karena orang makin cerdas. Jadi dia hiburan-hiburan yang diberikan orang nggak percaya lagi. Misalnya sedekah 1 juta. Nanti akan dibalas dalam 40 hari 10 juta gitu. Nggak ada, bukti nggak ada. Kemudian tukang becak misalnya nih. Dia sedekah 10 juta dengan harapan 40 hari lagi dapat jadi 100 juta gitu. Jadi seperti orang masuk ke mana nih, ke rumah judi lah gitu atau ke kasino lah. Ya bos kasinonya itu mungkin kata Yusuf Mansur seperti apalah. Allah tuh dia posisikan seperti bandar di tempat kasino gitu. Tapi kan di sana tuh orang rugi yang lebih banyak daripada beruntung. Nah, begitu orang-orang ini menderita semua, dia gak percaya lagi. Karena memang secara dasar, secara basic yang diajarkan Yusuf Mansur itu omong kosong. Nggak ada. Coba ikuti ceramah-ceramah itu. Pasti doa gitu. Allah. Tapi kan Allah itu ada. Dia berikan kriteria. Nggak ada itu orang masang taruhan sedekah misalnya nih. Taruhan 1 miliar. Lantas menjadi 10 miliar. Siapa yang sudah dapat? Yusuf Mansur kan karena cerita nggak pakai alur itu, dia bisa menghipnotis pengikutnya atau pendengarnya, dia raup uang, dia pergi sudah. Begitu uang dapat, dia nggak ada urusan sudah. Nah inilah yang terus-menerus dia ceritakan dan sekarang di semua sisi terjadi penolakan. 1-2 masjid mungkin masih ada dia, ya itu yang kita ceritakan lalu tuh. Mungkin dia pengurus masjid itu ya tidak mengikuti perkembangan. Tapi bisa juga nanti pengurus masjid ikut bersama dia. Tapi jumlahnya sedikit. Ada nanti yayasan, pesantren. Kita bisa lihat itu. Oh dia ada Yusuf Mansur di situ. Nah, mari kita teliti. Bisa dia itu tidak tahu, tapi mustahil dia tidak tahu gitu. Maka besar kemungkinan dia itu bagian dari grupnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur memanfaatkan yayasan atau yayasan ingin memanfaatkan dia. Jadi begitulah kira-kira gitu. Jadi basic Yusuf Mansur yang anti ilmu pengetahuan itu sebenarnya berbahaya. Berbahaya buat kehidupan bangsa kita. Nah sekarang dia mau masuk ke DPR gitu. Kalau anti ilmu pengetahuan apa yang akan dia perjuangkan? Coba apa yang akan dia perjuangkan? Dipicu saja dan dipacu dengan semangat ilmu pengetahuan, bangsa kita masih seperti ini. Apalagi nanti ada semangat Islam dalam wujud kebodohan atau Islam anti ilmu pengetahuan gitu. Coba bayangkan seperti apa itu. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu
sebetulnya sangat bertentangan dengan cita-cita besar bangsa ini. Karena itu masjid-masjid yang masih ada korelasi dengan Yusuf Mansur, itu pasti masjid itu akan ditinggalkan oleh jemaahnya. Karena tidak menopang orang tumbuh sebagai ilmuwan. Jadi karena itu, dengan berjalannya Yusuf Mansur ini menjadi seleksi, sehingga sekarang marbot-marbot masjid pun juga nggak mau itu mengumpulkan uang sedekah di kotak amal untuk diserahkan kepada Yusuf Mansur. Gitu. Karena dia sudah tahu nih pasti uang ini diselewengkan. Gitu. Dengan demikian, mari kita tumbuhkan kesadaran berilmu, berislam dengan berilmu. Dengan itulah orang akan bisa mempunyai seleksi betapa berbahayanya ajaran atau ceramah-ceramah yang diajarkan oleh Yusuf Mansur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.